perhatikan ada leak nggak sih, ada kebocoran nggak sih, ya gitu. Jadi yang paling penting adalah mulut bayi yang tertutup meningkatkan pemberian terapi oksigen secara signifikan. Itu yang paling penting, yang pertama prinsip perawatan. Nah, kalau kita lihat di ruangan bersalin, ya, di sini ada penelitian yang menyebutkan bahwa di ruangan bersalin itu penggunaan RAM, nasal kanul, dan emas di ruang bersalin itu bisa menyebabkan tidak adanya leak asal memang dead space dan ukurannya sesuai. Ya, jadi nggak masalah mau pakai RAM, mau pakai emas, itu tetap kalau dia misalnya eee, menggunakan sesuai dengan ukuran. Jadi kembali lagi bahwa kita tahu bahwa bayi yang akan kita gunakan emas atau RAM ini apakah sesuai dengan ukurannya. Nah, kalau dia posisinya berubah, displacement of position, nah ini yang akan menyebabkan salah satunya kerusakan kulit, ya. Ada juga mass leak, jadi ada kebocoran di sini, ya. Jadi ini penting bahwa no leak itu bisa juga kita pertahankan dengan menggunakan RAM maupun mask yang kita gunakan pada saat melakukan bantuan napas di bayi, ya. Yang penting itu perhatikan dead space, ukuran, dan tidak adanya leak pada saat dia di delivery room. Jadi nggak pengaruh ya, mau pakai mask, mau pakai ram kanula, yang penting no leak itu kuncinya yang pertama. Nah, penggunaan ram dan naskal kanul ini penting di NICU ya. Karena kenapa? Tren yang sekarang bahwa penggunaan ram kanula dengan menggunakan Hudson Prong itu kadang-kadang perawat lebih senang menggunakan dengan ram nasal kanula ya. Karena kenapa? Satu, bayi itu nyaman ya. Setting itu bisa masuk kalau bayi itu nyaman. Kalau bayi nggak nyaman, itu settingnya nggak akan masuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi, kenapa sih perawat itu lebih senang, terutama sekarang tuh kebetulan di ruang rawat perinatologi di unit kami, di ruang perawatan neonatal di Kiara, itu memang sekarang itu semua non-invasif itu kita menggunakan model ram kanula modifikasi dari kanulanya atau ramnya dari apa namanya HFN. Dulu itu kita bermasalah dengan namanya pressure injury di daerah nasal septum ya. Tapi kita sekarang merubah ke coba kita pakai modifikasi dengan menggunakan RAM. Ternyata penelitiannya itu menyebutkan bahwa RAM ini juga bisa optimal ternyata di penggunaannya di NICU ya. Nah, karena apa? Yang paling penting kita perhatikan RAM-nya sesuai dengan ukuran bayi. Ingat, satu lagi yang harus diperhatikan. Kalau teman-teman, sebenarnya nanti saya akan lihatkan di sini bahwa kegagalan itu kadang-kadang ada beberapa hal yang menyebabkan, yaitu salah satunya kita kadang-kadang menggunakan RAM itu tidak sesuai dengan produk yang digunakan. Ya, tapi kadang-kadang pengaruh kenyamanan itu juga sangat mempengaruhi. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat menggunakan RAM. Yang pertama, RAM itu ternyata meminimalkan nasal trauma, ya. Sangat gampang digunakan. Dia bisa mengeliminasi oropharyngeal dead space, ya. Dia juga bisa menyebabkan positive pressure yang maintain, ya, selama pembukaan alveolus pada saat expirasi. Tapi yang paling penting, pada saat menggunakan ram kanula ini posisi tidur perhatikan ya. Yang pertama, yang menyebabkan kondensasi, ya, dia sering masuk ke hidung. Jadi posisi tidurnya itu dia harus 20 sampai 30 derajat. Headnya elevation ini meminimalkan kondensasi water masuk ke hidung, ya. Itu yang paling utama. Jadi posisi penempatan kepala juga sangat diperhatikan pada saat penggunaan RAM. Nggak masalah sekarang RAM ini lebih senang digunakan sama teman-teman dibanding yang short, tapi modelnya seperti saya menyebutkan merek Hudson Prong gitu ya. Nah, ini adalah interface yang sering kita gunakan. Ada yang namanya Hudson Prong, ada juga short binasal prong, ada Arigel prong, ini ada yang mas.
Nah, dulu-dulu kita pakainya gini, binasopharyngeal probe. Dan ini sih saya belum pernah ngelihat nih kalau waktu selama saya jadi perawat di neonatus di perinatologi RSCM. Tapi yang sering kami gunakan dulu adalah ini, ya pernah menggunakan mask dan ini. Tapi ternyata teman-teman itu sekarang lebih senang menggunakan yang RAM, ya, yang kombinasi dari RAM. Dan terbukti memang angka kejadian cedera nasal septum kami menjadi zero pada saat penggunaan model RAM, ya. Nah, ini juga contoh yang lain. Jadi sebenarnya no problem, nggak masalah. Pakai RAM juga bagus, asal sesuai dengan ukurannya. Nah, ini tadi seperti tadi, ini Hudson Prong, ya, ini Arigel, ini nasal mask juga ada. Ini nasal mask sebenarnya harusnya ada, ya. Pada saat teman-teman punya alat, begitu nasal masknya dia sudah mencederai mencederai daerah sekitar hidung. Nih kalau yang nasal mask ini di atas hidung. Kalau yang apa namanya yang Hudson biasanya dia mencederain di septumnya. Nah, makanya sekarang ada yang namanya binasal prong design as a nasal cannula. Jadi kita bisa pakai ini ada mereknya di sini ya, tapi saya nggak sebutkan ini ya. Jadi mau seperti apapun, yang penting bayinya nyaman, ukurannya sesuai sehingga tidak ada leak. Itu kuncinya kembali leak. Nah, ini yang model lama nih, Hudson Prong ya. Ini harus disesuaikan. Kadang-kadang kita lupa menyesuaikan ukuran size dari prong dengan berat bayi ya. Ini paling sering digunakan oleh teman-teman ya di ruangan. Nah, ini nih yang paling sering mencederai septumnya bayi. Karena kita tidak punya semua ukurannya ini. Kita nggak punya. Terus pada saat penggunaan kita tidak sesuaikan dengan berat badan dan tidak kita ukur dulu. Nah, itu yang biasanya mencederai septum si bayi. Nah, ini ada penelitian. Memang penelitian menyebutkan bahwa short binasal prong mengurangi kejadian reintubasi. Karena apa? Space-nya pendek ya. RAM ini memang sedikit lebih panjang, tapi dia nyaman. Tapi penelitiannya menyebutkan bahwa RAM yang pendek ini itu dia juga bisa mengurangi resiko bayi itu reintubasi karena memiliki dengan apa namanya short binasal prong ini mengurangi kejadian reintubasi dibandingkan dengan single nasal prong yang memiliki resistensi yang tinggi. Jadi eh, kalau bisa yang binasal ya, yang apa namanya interface-nya dua-duanya di hidung, bukan yang single prong. Walaupun mungkin kalau di delivery mau transfer ke ruangan, biasanya kita pakai yang single nasal itu kan hanya sementara. Tapi kalau untuk maintenance, untuk perawatan, usahakan dia yang uh, binasal prong, jangan yang single nasal prong. Ya, nggak boleh lama-lama kalau yang menggunakan single nasal prong. Nah, ini juga penelitian menyebutkan bahwa short itu memang dapat menimbulkan nasal trauma. Nah, itu tadi yang Hudson tuh yang selalu menimbulkan nasal trauma. Tapi dapat menjadi, ingat, kalau kita punya short yang apa namanya pendek, kita harusnya punya juga yang mask. Karena harusnya, idealnya untuk perawatan, begitu kita pasang dia yang short, yang pendek, kemerahan kulitnya, kita lakukan pengkajian kulitnya kemerahan, itu harusnya kita bisa modified dengan mengganti dengan yang model mask. Jadi harusnya gonta-ganti itu pemasangannya. Ya, nah, ini penelitian juga langsung dari Cochrane ya. Cochrane ini kan levelnya sudah yang tertinggi bahwa dia sudah menganalisa beberapa penelitian. Jadi disimpulkan bahwa short binasal prong lebih efektif dibandingkan dengan single. Jadi jangan lagi pakai single nih, kurang efektif apalagi untuk perawatan. Perbaikan parameter respiratori dengan short binasal prong menjadikan lebih efektif dibandingkan dengan nasopharyngeal CPAP pada terapi sindrom distres napas. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau pakai mask biasanya begini ya. Ini saya dapat foto dari kiriman teman-teman di rumah sakit luar sih ya ini. Nah, ini pakai mask biasanya gini ya. Jadi ini penting nih. Perekat yang ini bukan perekat sih ya. Dia ini memberi jarak dead space antara
medical device langsung menekan kulit bayi. Jadi itu dipakai kalau misalnya teman-teman punyanya yang model Hudson Prong. Nah, yang perlu juga kita gunakan adalah profilaksis. Profilaksis itu yang kita gunakan untuk pencegahan skin injury. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana pencegahan leak ya, bagaimana teman-teman itu dalam perawatan bayi yang terpasang non-invasive ventilation itu adalah bagaimana pencegahan skin injury. Nah, kaitannya tadi dengan leak. Leak kaitannya dengan interface ya. Interface kaitannya dengan apa? Kejadian nasal atau kejadian pressure injury. Jadi itu berkaitan. Kalau milihnya benar, otomatis kemungkinan tidak ada leak. Setelah leaknya tidak ada, kemungkinan juga apa? Bahwa si bayi tidak mungkin terjadi pressure injury. Itu harus kita cegah juga. Itu masuk 3 perawatan yang harus diperhatikan merawat bayi dengan non-invasive ventilation. Ya, kita pakai hidrokoloid. Ya, hidrokoloid ya merek dagangnya teman-teman udah tahu lah, saya nggak menyebutkan merek dagang di sini ya. Jadi ini adalah profilaksis. Profilaksis adalah pencegahan pressure injury. Jadi modelnya seperti apa? Bisa teman-teman modified. Kalau misalnya gonta-ganti pakai emas dan kanul ram, itu kita bisa bikinnya seperti ini. Jadi kalau pada saat dia pakai emas, ini di sininya nggak kena cedera ya. Tapi kalau dia bisanya pakai Hudson atau short interface, itu dia tidak mencederai septumnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini profilaksis. Profilaksis itu adalah pencegahan sebelum terjadi cedera tekan atau sebelum terjadi pressure injury. Nah, kualitas pelayanan keperawatan kuncinya kalau bayi ini bagus, tidak terjadi pressure injury, berarti teman-teman ngerawatnya benar. Ya, makanya pressure injury ini jadi indikator mutu pelayanan perawatan kalau di rumah sakit kami. Nah, apalagi untuk pencegahan. Ini ada penelitian bagus nih kalau dicari jurnalnya teman-teman ya. Penelitian ini yang menyebutkan bahwa perhatikan nih, masalah-masalah yang sering terlupakan pada perawat sehingga bayi itu bisa kena apa namanya nasal injury. Yang pertama, nih tidak cocok tuh prong size ya, menggunakan single use prong. Nah, ini adalah maaf salah, bahwa ini adalah tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan untuk terjadi pencegahan nasal injury. Jadi itu apa ukurannya harus sesuai. Sebenarnya nggak disarankan tuh menggunakan rius, posisinya yang benar, cocok antara sirkuit dan penempatannya, posisinya benar, topinya juga cocok ya. Kadang-kadang tuh kita pakein topinya si bayi itu semena-mena ya. Ada yang ada aja di ruangan. Padahal kadang-kadang pabrikannya sudah menyiapkan. Kalau bayi ukuran lingkar kepala segini, topinya ini. Tadi kadang-kadang kita lupa. Jadi ingat teman-teman, perawatan bayi dengan non-invasive ventilation itu erat kaitannya dengan pressure injury. Nah, erat kaitannya dengan bukan hanya pressure injury di nasal septum, tapi juga pressure injury di kepala, ya. Karena apa? Capnya kadang nggak sesuai, nggak adekuat humidified-nya, nggak perhatiin apa namanya perawatan evaluasinya secara reguler apa ke nasal septumnya, ya. Nah, tidak reguler memperhatikan sambungan atau sirkuit dari si bayi ya. Nah, ini juga tidak melakukan lubrikasi prong sebelum memasang ke si apa namanya ke hidung. Nah, ini tadi yang menggunakan use of nasal protection. Jadi kita gunakan apa namanya barrier sebelum menggunakan interface yang tadi ke si bayi. Nah, ini saya lupa tadi. Nih gunakan use of velcro. Velcro ini nih, ini nih namanya velcro. Jadi kalau teman-teman beli Hudson Prong itu kadang-kadang disertai dengan velcro. Nah, kadang-kadang velcro-nya ini bingung, ini buat apa sih? Buat apa? Ternyata velcro-nya ini adalah buat teman teman-teman mencegah pressure injury di kepala, di hidung ya. Jadi di sini penelitian ini bilang nih banyak nih. Dia kayak apa namanya? Alur bagaimana tuh pencegahan dari nasal injury ya.
Nah, ini yang sering lupa juga nih, kayaknya nggak sempat kah, bayinya banyak. Ya sih, memang. Cuma coba sesekali teman-teman juga menyempatkan tuh regular massage of the nasal septum. Jadi kalau lagi bersih-bersih, touchingnya sih sering, merawatnya sih sering, tapi lupa tuh regular massage-nya, ya. Sebenarnya dia harus dimasas. Biar kenapa? Dia kan lama ketekan juga aliran darahnya biar bisa lancar ya. Nah, ini maksudnya interface alternation. Jadi pilih. Kalau dia sudah kemerahan dengan short nasal kanu, pakailah yang mask. Jadi kita harus perhatikan ya. Terus forehand can, paling enggak tuh pada saat perawatan kita menggunakan berdua, jangan sendiri ya. Jadi dibuka semua tuh ramnya. Tapi kadang-kadang nggak memungkinkan Kak, karena sendiri bayinya banyak ya. Tapi paling tidak teman-teman tahu bagaimana mengurangi bayi itu jangan sampai tuh. Kadang-kadang saya sering lihat juga tuh ya teman-teman ya mungkin karena nggak tahu atau apa, dia tuh perfeksionis orangnya. Misalnya maunya bayinya bersih. Jadi pada saat membersihkan itu dia buka-buka semua tuh, dia lepas-lepas semua, dirapikan sama dia dengan waktu yang jeda lumayan lama. Nah, itu sebenarnya yang bisa menyebabkan gagal non-invasif itu salah satunya itu yang tanpa disadari. Jadi sebenarnya berdua tuh. Jadi forehand. Jadi kalau berdua 4 tangan, yang satu tetap megang, yang satu bersihin, ya seperti itu. Nah, lakukan perawatan itu dengan nyaman. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus apa perawat yang megang itu harus terlatih ya. Harus ikut pelatihan, harus tahu alat, harus tahu fungsi ya. Jadi harus ada training. Jadi ini semua berkaitan ya. Banyak bagaimana pencegahan nasal injury pada bayi yang terpasang non-invasive ventilation. Nah, ini saya kemarin belum sempat translate. Tapi ini ya, ini tuh bagus jurnalnya juga teman-teman, bahwa resiko yang menyebabkan itu tadi salah satunya nih, ya, inappropriate binasal prong. Penyebabnya kurang pengetahuan, kurang pelatihan, ya, banyaknya ukuran bentuk dari yang dijual di pasaran, ya. Nah, rendahnya material dari si nasal itu sendiri, ya. Nah, makanya ini adalah hal-hal yang menyebabkan nih bayi ini biasanya gagal dan biasanya ada cedera pada nasal septumnya. Ya, ada ini juga nasal prong mode ya, kurang pengetahuan, dia mengurangi kos ya, tapi dia gunakan binasal prong model tapi dia nggak kurang pengetahuan ya, nggak tahu nih cara pakainya seperti apa sehingga menyebabkan apa nasal injury. Nah, harusnya kita improvement nih, improvementnya apa, banyak di sini improvementnya. Gunakan apa namanya eh, lubrikan ya. Memang sih di kami juga belum pernah sih menggunakan lubrikan, tapi sebenarnya dia menyarankan nih one of should lubricate the insertion catheter before inserting them itu ke nasalnya. Jadi kita sebenarnya boleh tuh kasih lubrikan pelicin di sekitar nasalnya sebelum kita pasang dengan binasal prong. Nah, ini satu nih yang paling seharusnya kita juga hindari. Tapi kadang-kadang nggak bisa kita hindari. Apa? Nah, ini reuse binasal prong. Ya, nggak boleh. Nah, biasanya untuk mengurangi biaya. Tapi sebenarnya nggak direkomendasikan ya. Reuse of binasal prong. Jadi sebenarnya yang di reuse itu nggak direkomendasikan. Ternyata itu salah satu yang menyebabkan pressure injury. Ya, nih kelamaan nih prolong NIP use with binasal prong. Jadi kalau kelamaan, jadi perawat tuh harus pintar mengidentifikasi bayi. Kalau misalnya bayi ini sudah nggak butuh, jangan lama-lama santai dengan saturasi yang bagus. Kadang-kadang udahlah biarin aja lah, saturasinya aman. Jarang tuh recommended si ke dokter dok ini kayaknya udah bisa lepas tuh ya ya. Jadi kalau yang lama-lama ini kita harus gunakan apa nasal protection ya untuk menggunakan ya tadi apa namanya profilaksis ya. Nah, yang menyebabkan juga yang kedua adalah apa? Ini incorrect binasal prong posisi. Nah, ini sering lupa. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kurang pengetahuan, nggak profesional dan nggak patuh. Itu sebenarnya.
Tapi satu lagi sih ada yang menjadi masalah karena bayinya banyak ya. Makanya sih sebenarnya perbandingan perawatan bayi di neonatus dengan di ruang rawat biasa itu emang nggak bisa nih. Yang begini-begini ini pengaruh nih ya, karena jumlah dari si bayi. Karena kan ini harus diperhatikan secara reguler oleh perawat. Nah, mungkin kalau nanti di ruangannya, kalau memang bisa idealnya satu perawat dengan dua alat bantu napas, itu mengurangi resiko apa namanya eh, rendahnya kualitas pelayanan perawatan. Nah, yang terakhir adalah incorrect NIV circuit posisi. Ya, jadi yang penting itu kalau posisinya nggak benar, itu juga bisa menyebabkan bayi itu menjadi cedera di nasal septum atau di cedera yang lain. Ya, ini nanti bisa dibaca ya. Nah, penilaiannya bagaimana, Kak? Penilaiannya kita punya toolnya. Nah, toolnya kita sebut dengan Skin Risk Assessment and Management Tool. Nah, ini biasanya diisi, tapi nggak diimplementasikan. Hasil asesmennya nggak diimplementasikan. Misalnya, bayi ini di scoring, ternyata nilai risk score-nya adalah dari usia gestasi, persepsi sensori, aktivitas, mobilitas, ya, kelembapan, penggunaan alat bantu, integritas, ya, pengambilan darah, nutrisinya. Ini ternyata resiko tinggi, nggak diimplementasikan ininya, asesmen dan dokumentasi deadline-nya. Ya sama aja, percuma. Ya, teman-teman. Nah, ini juga petunjuk manajemennya. Nanti bisa dibaca. Ya. Nah, ini ada video yang mungkin bisa teman-teman apa namanya eh, jadikan eh, Juanda, waktunya berapa lama lagi ya? Masih 10 menitan, Nurse. Ya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah bagaimana teman-teman menyiapkan atau melakukan pencegahan pressure injury pada bayi yang terpasang non-invasive ventilation. Jadi kita gunakan hidrokoloid ya sebagai profilaksis pencegahan pressure injury ya. Nah, modifikasinya teman-teman bisa lubangnya itu teman-teman gunakan yang namanya pembolong ikat pinggang ya. Nah, jangan lupa bayinya dilakukan pain management dulu sebelum dipakai. Kasih sukrosa ya. Ini adalah cairan sukrosa yang biasa kita gunakan di ruang rawat kita atau bisa kasih di bedong boleh. Nah, ini ada yang namanya sebenarnya perekatnya ini juga di backingnya dari hidrokoloid. Nah, ini kita kasih dulu dia skin barrier sebelum direkatkan profilaksis hidrokoloid. Karena fungsinya adalah kadang bayi-bayi prematur itu mencegah medical adhesive related skin injury karena hidrokoloid ini juga termasuk perekat ya. Kadang-kadang tuh ya teman-teman mencegah pressure injury tapi nanti pada saat bayinya winning terjadi medical adhesive related skin injury. Jadi erat kaitannya nih antara pressure injury sama marsi ya. Jadi tadi tetap sebelum dipakaikan profilaksis hidrokoloid, kita beli dulu dia skin barrier. Nah, ini yang ram kanula modified dari kanulanya high flow nasal. Ini dia pakai CPAP ya, NIPPV. Makanya dia pakai hidrokoloid untuk jangan sampai ada leak. Tapi kalau sebenarnya ini saya jelaskan lagi, sebenarnya ini adalah RAM dari HFN ya. Harusnya dia ada dead space memang seperti ini benar. Tapi di bayi ini dia pakainya CPAP ya. Jadi dipakailah dia hidrokoloid. Tapi kalau dia pakainya HFN, ini nggak usah dipakai ya. Hidrokoloidnya ini nggak usah dipakai karena dia harus ada space dan dia harus ada sedikit gas yang keluar agar aliran tinggi dari high flow nasal itu tidak terlalu semuanya masuk ya.
Jadi makanya tadi dibilang oleh Dokter Putri eh, bahwa HFN ini dia tidak bisa mengukur parameter kelemahannya, tapi di bayi dia lebih nyaman. Buktinya di kita, bayi-bayi kita itu banyak yang menggunakan sekarang dimodified menggunakan RAM HFN. Nah, tadi juga disebutkan humidifikasi, ya penting. Sudah interface, sudah leak, sudah pencegahan pressure injury. Ya tadi Dokter Putri sebutkan bahwa humidifikasi ini penting. Nggak boleh nih kekeringan jalan napas ya, resistensi jalan napas. Nah ini yang paling penting. Kalau misalnya menyalakan humidifier, ini posisikan dia di posisi ETT ya, bukan di mask. Mentang-mentang dia non invasif, dia diposisikan di mask. Enggak, kita posisikan dia di ETT. Karena kenapa? Karena space-nya kan panjang. Biar suhu yang masuk ke bayi itu sesuai 37 ya. Kalau kita pakai yang mode mask, ini karena space-nya panjang, ini suhu yang masuk itu kadang-kadang kurang dari 37. Jadi ini penting. Karena apa? Humidifikasi ini mempengaruhi. Kalau teman-teman humidifikasinya jelek, misalnya 24, 25, itu biasanya bayinya hipotermi satu. Yang kedua, fili-fili di parunya itu rusak. Kurang dari 6 jam dia mendapatkan suhu kurang dari 37, apa namanya, kurang dari 37 itu rusak. Makanya yang menyebabkan slam banyak, susah untuk winning, itu salah satunya karena humidifikasinya tidak terjaga. Nah, kadang-kadang yang kesalahan di kita, karena alat itu banyak, pemakaiannya banyak, ini kadang-kadang punyanya si alat dijodoh-jodohkan aja punya pabrikan yang lain. Ini nggak boleh. Sebenarnya tuh dia itu harus sesuai sih produk dan heaternya ini harus sesuai. Kadang-kadang kita menggunakan yang lainnya. Salah satunya akhirnya apa? Satu, suhunya nggak tercapai. Yang kedua, dia alarm bunyi-bunyi melulu. Nah, sebenarnya salahnya di sini. Nggak sesuai nih penggunaan antara alat dengan aksesorisnya dengan satu produk gitu ya. Karena apa penting humidifikasi? Humidifikasi tidak terjaga, jangan harap teman-teman juga bisa mewinning bayi dengan non-invasive ventilation. Ya, jadi nyalakan dulu dia 15-30 menit sebelum alat ventilator digunakan, terus pertahankan dia 37. Jangan nih dibiarin nih kalau yang model begini dikedip, kedip, 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 tapi nggak di set ulang. Nih yang sering lupa nih. Kadang-kadang pakai non invasif, kenapa ya nggak ada embunnya, nggak ada humidifikasinya? Ya karena ininya nggak nyampe. Kadang-kadang dia habis disconnection, dia langsung turun. Dia minta di reset ulang, nggak dilakukan. Makanya dia kering. Yang kering pun juga nggak bagus. Jadi tetap kita harus pertahankan suhu 37. Jadi leak, pressure injury, humidifikasi, itu tuh perannya perawat ya karena kita hampir satu shift itu sama dia ya. Jadi kita yang tahu. Jadi ini penting ya, jangan meremehkan terkait humidifikasi. Nah, contohnya ini ya. Ya. Nah, ini biasanya satu, penempatan perutnya tidak sesuai ya, sehingga kondensasi itu banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini banyak air di sini biasanya ini kondensasinya nggak optimal. Bisa jadi dia membaca suhu ruangan itu dingin, sehingga dia menaikkan suhu. Nah, sama kayak kita merebus air. Kalau misalnya air itu belum matang, otomatis kan dia tidak mengeluarkan apa namanya, kalau bahasa saya di Bengkulu itu melegak-melegak gitu ya. Tapi kalau itu gelembung-gelembung. Nah, begitupun ini. Kalau misalnya kita penempatan apa namanya perut penghangatnya itu tidak sesuai, dia ngebaca suhu ruangannya dingin, makanya tuh kondensasinya tinggi, ya. Atau menggunakan sirkuit Rius, tuh ya, salah satunya. Nah ini juga nih. Nah ini sering terjadi nih kalau pakainya NIPVV. Padahal suhu targetnya 369, tapi kondensasinya banyak nih di sini. Nah itu salah satunya penggunaan sirkuit Rius, yang kedua adalah penempatan perut suhunya ini kadang-kadang nggak sesuai, bisa langsung di bawah sinar matahari langsung di bawah apa namanya AC ya. Jadi pembacaannya nggak sesuai, jadi dia kalau misalnya dia ngebacanya dingin, dia menghangatkan, jadi kondensasinya besar ya. Nah yang terakhir adalah positioning ya. Ini penting. Memang kalau pada bayi-bayi kurang dari
terutama extremely, itu tidak bisa kita posisikan di 72 jam pertama. Kalau misalnya teman-teman menemukan bayi ekstrim, dia pakai non-invasive ventilation, terus teman-teman posisikan dia pronasi. Nah, itu belum boleh ya, karena kaitannya nanti dengan intraventricular hemorrhage. Ya, mungkin nanti kaitannya dengan webinar dari fase yang berikutnya ya. Bahwa intraventricular hemorrhage itu kaitan dengan memposisikan bayi pada bayi-bayi yang moderate dan ekstrim ya. Jadi ada bayi yang memang tidak harus di posisi dulu selama 72 jam karena dia beresiko perdarahan otak. Jadi kalau misalnya bayi itu sudah dirawat lama, sudah lewat fasenya 72 jam atau dia lebih dari usia gestasi 34 atau 35 minggu, 35 minggu ke atas, ya udah kita posisikan posisi bayi yang tepat karena ternyata posisi ini itu adalah menunjang juga sistem organisasi saraf pusat. Dia membantu ekspansinya si dadanya, pengembangan dada ya. Tapi ingat kuncinya satu, posisi adalah mencapai midline position ya. Itu yang penting. Midline itu gimana, Kak? Midline itu maksudnya dia lurus, nggak boleh tuh miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau dia supinasi, dia harus supinasi. Kalau dia pronasi nih lurus nih, antara kepala dan kaki lurus. Nih, kalau dia lateral kanan atau lateral kiri, dia harus lurus. Itu namanya midline position. Jadi bagaimana dia nggak bengkok ke sini nih, nggak bengkok ke sini. Jadi dia lurus. Itu yang namanya midline position. Jadi mau posisi apapun asal midline, ya. Nah, gini ya. Nah, ini kita menggunakan RAM HFN karena lebih nyaman, ya. Nah, posisi menentukan, ya. Karena apa? Ada penelitian bahwa perbandingan pronasi dan supinasi, ya. Itu meningkatkan oksigenasi, meningkatkan volume tidal, meningkatkan compliance paru. Nah, ini kalau mau baca-baca bagaimana terkait memposisikan, di sini ada jurnal yang dulu kita buat bareng teman-teman juga yang memang di neonatus dari rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Kita membuat artikel ini, jadi teman-teman bisa lihat tuh posisi itu apa aja sih. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau kayak gini kan kita lihat nih. Ini gunakan velcro, gunakan hidrokoloid ya. Velcro nggak terjadi pressure injury. Posisi walaupun masih ada retraksi, paling tidak meminimalkan. Nah, kalau kayak gini nih masih dia meringis nih, kita bisa lihat masih ada usaha napas. Tapi paling tidak posisi ini udah mengurangi dia untuk berusaha napas dengan berat. Nah, ini kita lihat nih, dia 177. Nah, ini kemungkinannya karena dia masih ada retraksi, mungkin bisa jadi nih settingnya belum sesuai. Atau dia nyeri, tapi saturasi sesuai target. Ya, tapi si bayi masih ada retraksi dan masih ada takikardi. Kemungkinannya adalah satu settingnya belum pas atau memang bayi ini di asesmen dulu nyerinya. Ya, nah ini kalau pada NIPVV ya. Nah, kita pun NIPVV kita pakainya ram kanula. Ini kita modified ya. Nah, ya seperti ini. Ini ya. Karena dia NIPVV jadi pakainya hidrokoloid ya. Ini 139. Nah, kalau kayak gini nih kayaknya bayinya nyaman ya. Ini settingnya NIPVV ya. Terus takikardinya nggak ada. Nah, ini bayinya nyaman. Berarti settingnya kemungkinannya sesuai dan tidak ada nyeri ya. Nah, kalau peran perawat ya itu tadi. Pastikan kondisi pasien itu stabil dengan setting alat yang sesuai. Yang kedua, pastikan kondisi pasiennya kita harus lihat tingkat kesadaran, laju pola napas, usaha napas, saturasi, interface-nya tidak ada kebocoran udara, ya, penggunaan selang orogastrik, ya. Ini tadi yang CPAP belly. Jadi kalau dia udah pasang non-invasive ventilation, pakai inla NGT, ya. Karena apa? Mengurangi nanti CPAP belly. Kembungnya karena apa? Ternyata apalagi kalau pakainya HFN yang menggunakan aliran gas yang tinggi, yaitu high flow nasal. Flow-nya tinggi kan, 6 sampai 8 kan. Minimal kan itu 2. Tapi dia misalnya nggak bisa sampai 8 flow-nya. Itu alirannya cepat sekali tuh, tinggi ya.
Nah, itu yang biasa menyebabkan CPAP belly ya. Nah, yang paling penting juga monitor alat ya. Bila ada perubahan settingnya dicatat di Flowsheet, dokumentasikan tiap jam ya. Pengaturan alarm dengan benar ya. Terus alatnya itu harus terhubung dengan apa namanya listrik yang kalau mati bisa langsung di backup ya. Lakukan kebersihan mulut nih penting nih ya. Non invasif juga bisa menyebabkan ventilated associated pneumonia ya. Suction dilakukan bila diperlukan. Kalau nggak usah suction. Kalau cuma lendirnya ada di permukaan, nggak usah bersihkan aja ya. Nah ini yang paling sering adalah gimana teman-teman tadi udah kita lihat tuh jurnalnya bahwa penilaian berkala area tekanan dan kebersihan kulit. Itu yang penting dijaga oleh teman-teman. Nah, ini dia catat nih. Kalau ada perubahan, dokumentasinya mereka kasih pulpen merah nih, ya. Kalau ada perubahan di sini ternyata ada perubahan setting misalnya. Nah, ini mereka kasih dokumentasinya dengan menggunakan pulpen yang warna merah. Jadi semua setting yang ada di non-invasive ventilation itu tanggung jawab kita perawat ya untuk mencatat sehingga kita tahu nih dengan setting berapa AGD-nya dilakukan, hasilnya apa, perlu dinaikkan, kita kolaborasikan dengan dokter DPJP atau dokter jaga ya. Harus bisa tuh tahu bahwa oh, ini MAP mempengaruhi apa? Misalnya inspirasi time mempengaruhi apa? Terus fraksi oksigen mempengaruhi apa di analisa gas darah itu harus tahu nih ya, harus mengenal parameternya. Nah, ini yang paling penting satu Ini istilah ini udah Nurse Nova, familiar, ya, waktunya 5 menit lagi, Nurse. ya, udah selesai. Jadi yang familiar di kita bahwa teman-teman bahwa merawat bayi dengan ventilasi mau invasif, non invasif itu yang penting adalah metode DOPES ya, DOPES. Ini kayaknya udah kalau perawat neonatus sudah tahu nih ya. Yang pertama, kalau operan menerima bayi misalnya, dia terpaksa non-invasif. Lihat dulu nih, wih kok bayinya desaturasi. Lihat dulu, saturasinya karena apa? Pakai konsep yang pertama, dislokasi nggak nasal ram kanulanya. Kalau dia dislokasinya tidak ada, berarti ini desaturasinya bukan karena dislokasi ram kanul. Terus kita singkirkan, kita cek lagi O-nya. Jangan langsung, dok, bayinya desat. Ini kita harus lakukan nih. Lihat dulu. Oh, ternyata lendir. Posisi kepalanya nekuk. Nah, kita singkirkan dulu. Oh, obstruksi. Ya. Oh, berarti jangan-jangan ini ada obstruksi. Makanya dia desaturasi. Nah, ternyata obstruksi nggak ada. Kita lihat lagi. Kenapa nih setting udah tinggi, bayinya nggak bisa-bisa juga saturasi 90-95. Kita, tadi kita udah singkirkan dislokasi, kita singkirkan obstruksi, kita lihat lagi P-nya, pneumotorak. Oh, jangan-jangan di bayi ada pneumotorak. Kita lakukan transluminasi di area torak, ya. Nah, kalau ini sudah kita singkirkan DOP-nya, kok masih desaturasi juga nih bayi? Lihat E-nya, equipment. Tahu-taunya ada masalah di ventilatornya error, ya, dan yang lain-lain. Ini udah kita singkirkan pas apa operan. Ini bayi pakai non invasive ventilation kok saturasi nggak naik-naik nih. Coba lihat dope. Udah deh, OPE-nya udah disingkirkan nggak ada. Lihat dong perutnya. Bisakah apakah dia sipep belly tadi ya, kembung atau dia memang ada ilius ya sehingga dia nggak bisa ekspansi dasarnya maksimal karena adanya stomat distended. Jadi kalau teman-teman memperhatikan konsep DOPES dalam perawatan non-invasive ventilation, mudah-mudahan bayi yang dirawat itu akan bisa winning sesegera mungkin. Karena kita kan pengennya bayi itu nggak pakai alat bantu apapun ya. Begitu ya teman-teman. Jadi harus diingat prinsip dari tadi perawatan bayi dengan ventilasi non-invasif. Ya, alhamdulillah.